Suatu hari, Imam Ghazali rahimallahu ta'ala berkumpul dengan para murid-muridnya. Lalu beliau mengajukan sebuah pertanyaan. Wahai murid-muridku, di dunia ini apa yang paling ringan? Muridnya ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun. Kata Imam Ghazali, semua itu benar. Tetapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Ternyata kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Imam Ghazali ini sangat benar sekali. Jumlah umat Islam sangat banyak, tetapi antara yang mengerjakan sholat dengan yang meninggalkan sholat, lebih banyak yang meninggalkan sholat. Gara-gara kerjaan kita tidak sholat, gara-gara shopping kita lupa sholat, gara-gara belanja kita meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din. Sholat adalah tiang agama. Seorang muslim yang mengerjakan sholat berarti dia mendirikan agamanya. Sebaliknya, seorang muslim yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agamanya. Di dunia ini tidak ada anak yang lahir ke dunia langsung bisa mengerjakan sholat. Biarpun orang tuanya orang yang paling alim sealim-alimnya, yang paling takwa setakwa-takwanya, yang paling soleh sesoleh-solehnya, tetap ketika anaknya lahir tidak mungkin langsung bisa mengerjakan sholat. Karena sholat butuh proses, sholat butuh pendidikan, sholat butuh pelatihan, sholat butuh pembiasaan. Kenapa banyak orang yang tidak sholat ketika dewasa? Karena ketika kecil tidak dibiasakan untuk mengerjakan sholat. Ketika ditanyakan kepada anak muda, kenapa engkau tidak sholat? Dijawab, nanti saja kalau sudah menikah. Setelah menikah ditanyakan kembali, kenapa masih belum sholat? Dijawab, nanti saja kalau punya anak. Setelah punya anak ditanyakan kembali, kenapa masih belum sholat? Dijawab, nanti saja kalau sudah punya rumah. Setelah punya rumah ditanyakan kembali, kenapa masih belum sholat? Dijawab, nanti saja kalau sudah tua. Setiap diajak mengaji, setiap diajak kebaikan, setiap diajak mengerjakan sholat, selalu dijawab dengan kalimat nanti saja, dan nanti saja. Tidak terasa, hari-hari berlalu, bulan terlewati, tahun pun semakin berganti. Badan yang tadinya gagah sudah mulai membungkuk. Rambut yang tadinya hitam sudah mulai memutih. Kulit yang tadinya kencang sudah mulai mengkeriput. Tetapi masih belum sadar diri, merasa diri masih muda, merasa umur masih panjang. Hingga datanglah janji Allah yang hak, kullu nafsin dha'iqatul maut, kematian datang menghampiri kita. Kita dimandikan, dikafankan, disolatkan, diangkat jenazah kita ke keranda, dan dimasukkan jasad kita ke dalam kubur. Di dalam kubur, kita ingin mengerjakan amal ibadah, tetapi semuanya sudah terlambat. Yang ada penyesalan terus-menerus setiap hari. Siksa pun datang setiap waktu. Kita menjerit, merontah, berteriak minta tolong, tetapi tidak ada satupun yang bisa menolong kita, karena kita tidak punya amal soleh barang sedikit pun. Akhirnya, kita hanya bisa mengucapkan satu buah kalimat ketika Allah melukiskan orang-orang yang menyesal di kubur nanti. Rabbana
absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekarang kami melihat, sekarang kami mendengar, tolong kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal soleh. Sekarang kami orang-orang yang yakin, tetapi semuanya sudah terlambat. Seandainya semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada satupun yang mengerjakan sholat, tidak ada satupun yang beriman kepada Allah, tidak ada satupun yang menjadi orang bertakwa, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Hal itu tidak akan merubah status Allah sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Sebaliknya, kalau seandainya semua manusia di dunia ini semuanya jadi orang Islam, semuanya jadi orang yang bertakwa, semuanya mengerjakan sholat, maka hal itu pun tidak akan menambah kerajaan Allah. Hal itu tidak akan menambah status Allah menjadi Tuhan yang lebih tinggi lagi. Mau ada orang yang sholat atau tidak, mau ada orang yang ibadah atau tidak, Allah tetap Allah, Allah tetap Rabbul Alamin. Karena Allah tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan sholat kita. Kalau seandainya Allah tidak butuh dengan sholat kita, lalu untuk apa dong kita sholat? Sholat yang kita kerjakan sebagai bukti penghambaan kita kepada Allah dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Betul, Allah tidak butuh sholat kita, tetapi kita butuh sholat. Dengan sholat Allah menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Dengan bertakwa Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Dengan ridho Allah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluha saluha amalu kulluhu wa idza fasadat fasada amalu kulluhu. Amal seorang hamba yang akan ditanya pertama kali nanti adalah sholat. Ketika sholatnya baik, insya Allah amal yang lain akan ikut-ikutan baik. Ketika sholatnya rusak, maka amal yang lain pun akan ikut-ikutan rusak. Mulai sekarang, mari sama-sama kita bangun kesadaran diri bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tapi sholat kebutuhan untuk kita agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.